Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dunia proyek lali ke dunia hiburan, dan kita coba melihat ke dunia politik negara kita. Kita melihat fenomena yang luar biasa pada orang-orang yang dulu sebagai pendukung kuat rejim ini dan akhirnya meninggalkan begitu saja. Bahkan dia berani menanggung segala risiko apa yang dilakukan. Contoh satu partai yang begitu gila-gila menyokong rejim ini dan sekarang keluar membawa capres mereka sendiri. Dan begitu pula para baser semua, para baser semua terkeluar satu persatu. Bahkan mereka merasa muak dengan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh rejim ini. Semoga yang lain cepat sadar dari mimpi-mimpi ngeri bangsa ini. Lalu siapakah orang-orang itu? Kami tak perlu menyebut namanya. Kami tak perlu menyebut partainya. Anda akan melihat siapakah dia. Inilah dia di antara mereka, buzzer yang paling kuat sekali menyokong Jokowi dan kini berpaling tada. Isu politik dinasti di keluarga Jokowi bermula dari Gibran menjadi wali kota Solo, kemudian Bobi Nasution menjadi wali kota Medan, dan yang terakhir Kaesang, putra bungsunya yang menjadi ketua umum PSI. Kasak-kusuk itu semakin membesar dan menjadi bahan pembicaraan diam-diam. Ada perasaan yang berkembang di masyarakat tentang betapa mudahnya menjadi anak-anak presiden. Padahal di saat yang sama, banyak anak muda lain harus berjuang sendirian tanpa bantuan nama besar ayahnya, bahkan untuk sekedar hidup saja. Dan ketika Kaesang didaulat menjadi kader PSI, dan hanya dalam waktu 2 hari saja, tiba-tiba menjadi ketua umum PSI, sentimen negatif itu semakin menguat dan keluar dalam bentuk sindiran-sindiran halus, nyinyiran, bahkan bahan tertawaan. Privilege atau kemudahan luar biasa yang didapatkan anak-anak Jokowi dalam berbisnis dan berpolitik itu membuat banyak orang iri hati. Kode sindiran mereka ada di kata orang dalam. Bahkan ada yang komen, gak perlulah sekolah tinggi-tinggi, cukup kenal orang dalam, maka kamu akan mendapatkan posisi yang tinggi. Yang benar. Saya itu bisa dibilang pecinta Jokowi. 2 periode saya turun ke jalan untuk membelanya. Tetapi semakin lama suara saya semakin lemah dalam pembelaan terhadap Jokowi. Terutama karena melihat fakta-fakta bahwa memang benar anak-anak Jokowi terlihat begitu mudah hidupnya dengan semua privilege dan fasilitas karena mereka anak-anak presiden. Pembelaan apapun dari saya dan teman-teman pecinta Jokowi lainnya semakin lemah ketika kami dibantah dengan fakta bahwa tidak ada satupun dari anak Jokowi yang memulai karirnya dari bawah, berkeringat dan berdarah untuk mencapai puncak tertinggi di dalam karir politiknya. Dan Jokowi sama sekali tidak terlihat ketegasannya melarang anak-anaknya dalam memanfaatkan namanya sebagai presiden. Padahal dulu, kalau ingat, ketika awal-awal memimpin, jejak digital berbicara, kalau Jokowi bilang, anak-anaknya nggak ada tuh yang tertarik masuk politik. Tetapi kenyataannya sekarang, semuanya menduduki posisi penting di politik tanpa kesulitan. Mudah seperti tinggal mencentikan jari saja. Dan mulailah terbangun kecurigaan bahwa Jokowi memang sengaja membangun politik dinasti. Dan kecurigaan semakin besar ketika mendengar bahwa Gibran pun sedang dipersiapkan untuk menjadi wakil presiden dengan segala cara, termasuk memainkan hukum lewat Mahkamah Konstitusi yang terus berdebat tentang usia minimal menjadi capres dan cawapres. Spanduk dan baliho sudah tersebar di mana-mana dengan tagar Gibran Cawapres 2024. Simpul relawan juga dibangun dan dikasih nama Kami Gibran.
Belum selesai keresahan banyak orang melihat Kaisang begitu mudahnya menjadi ketua umum partai yang tidak mungkin terjadi tanpa campur tangan Jokowi. Sebentar lagi orang mungkin akan dipertontonkan begitu mudah menjadi wakil presiden hanya karena dia anak Jokowi. Dan saya resah membayangkan kasakusuk yang semakin besar di masyarakat yang akan berakhir dengan kemuakan dan tudingan bahwa Jokowi dan anak-anaknya memanfaatkan fasilitas yang ada untuk membangun politik dinasti. Sama sekali tidak terlihat kerendahan hati menyikapi situasi yang ada. Atau setidaknya mundur sejenaklah. Pemaksaan, bahkan bisa dibilang pengkarbitan sedang terjadi dengan dalih demokrasi tanpa memperhatikan perasaan masyarakat banyak. Anak-anak Jokowi seakan mempertontonkan, gini loh enaknya jadi anak presiden, tanpa malu-malu lagi bahkan dengan bangga memamerkannya keluar. Saya tetap berharap berhentinya Bapak dari kekuasaan meninggalkan kesan yang baik dan nama harum yang tidak akan terlupakan. Bukan malah terpenjara dengan narasi haus kekuasaan. Demikian tadi omelan dari orang-orang yang tak puas hati dari penyokong kuat rezim ini. Dan TKI tetap TKI. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.